kamu. Kayak bukan putri Bunyai kamu. Bisa begitu gak? Bisa. Anta Yusuf dipertanyakan kesebalikannya. Waduh, dulu kamu bodoh ya. Tapi sekarang jadi rektor. Weh, salut. Pertanyaannya, anta Yusuf? Kamu Mansur ya? Gitu. Kamu ini kan Mansur toh? Gitu. Anta Yusuf? Coba bayangin orang bertanya tentang diri kita. Tapi kalau bisa dari sisi seperti Yusuf. Bukannya kamu DO ya dulu? Iya, aku DO. Iya, yang lain udah wisuda, kamu belum. Tapi Masya Allah sekarang kamu punya pesantren. Dari TK sampai perguruan tinggi. Terus kuliah kamu selesai enggak? Apa yang terjadi ketika kamu DO? Ah, ini Yusuf menjawab dengan jawaban yang ada di pesantren. Makanya saya bilang ini adalah sekolahnya para raja, sekolahnya para penguasa, sekolahnya orang-orang kaya, sekolahnya orang-orang terkenal. Jadi putra putri ibu masuk ke pesantren An-Nur 2 dan masuk pesantren mana saja tidak akan pernah salah. Karena jawaban Yusuf ketika ditanya oleh saudara-saudaranya, anta Yusuf, kamu benar Yusuf? Dijawab kan, naam, betul saya Yusuf. Dan ini Bunyamin. Pertanyaan mereka, kok bisa? Gimana ceritanya? Jawabannya sederhana Pak. Apa kata Nabi Yusuf? Innahu mayyattaqi wa yasbir. Segini dulu yang kita mau kupas hari ini. Selebihnya nanti Kawirda yang meneruskan. Insya Allah. Terus saya ajak juga adik-adiknya Kak Kumi yang insya Allah akan berangkat ke dapat beasiswa di Dubai dia. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi. Ntar mudah-mudahan Abang Kun ikut. Wah, Abang Kun tuh lebih ganteng dari saya itu. Bang Hafiz anak saya Pak. Dari kecil saya bilang nih, ayo ikutin saya. Innahu. Mana suaranya? Innahu mayyattaqi wa yasbir. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya siapa aja yang bertakwa dan bersabar, kata Nabi Yusuf, akan jadi sepertiku. Kenapa aku bisa seperti ini? Innahu mayyattaqi wa yasbir. Dan kehidupan di pesantren ini isinya. Ketakwaan, kesabaran. Tulis di pesantren isinya adalah ketakwaan dan kesabaran. Sederhana kan takwa, jalanin yang disuruh, tinggalin yang dilarang. Apa sih yang disuruh? Kita belajar. Apa sih yang dilarang? Kita belajar. Pesantren ngajarin, iki loh yang disuruh oleh Allah, ini loh yang dilarang oleh Allah. Ini yang disuruh oleh Rasulullah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Ini yang disuruh oleh Quran, ini yang dilarang oleh Quran. Ini yang disuruh oleh hadis, ini yang dilarang oleh hadis. Lah kalau begitu, ini sekolah-sekolahnya Yusuf, sekolahnya raja, sekolahnya ratu. Semua santri bakal jadi raja, semua santri bakal jadi ratu. Qalu, ayo. Ainnaka la anta Yusuf. Qala na'am ana Yusuf.
wa hadza akhi qad manallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Oh, bisa kamu dikasih istana, dikasih permaisuri yang kayak begini modelnya, punya ini punya itu. Jawaban Yusuf, innahu mayattaqi, semua bisa. Bukanku saja, bukan saya doang, bukan aku saja, semua bisa. Jawaban dia bukan sebab aku bertakwa, bukan. Jawabannya adalah innahu mayattaqi, siapa aja yang bertakwa, wa yasbir, dan bersabar. Hebat kan? Peluang ini menjadi peluang buat kita semua. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadza akhi qad manallahu alaina qad manallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Takwa gitu-gitu doang kok sebenarnya takwa. Ketemu subuh, santri subuh enggak? Subuh. Ketemu zuhur, santri zuhur enggak? Zuhur. Ketemu asar, santri asar enggak? Asar. Ketemu maghrib, santri maghrib enggak? Maghrib. Ketemu isya, santri isya enggak? Isya. Di antara jeda waktu ada duha, santri duha enggak? Duha. Ada sholat malam, santri sholat malam enggak? Sholat malam. Ketemu puasa Ramadan, santri puasa enggak? Puasa. Udah itu bertakwa itu. Selesai. Lempeng aja. Nah, tinggal yang satunya, santri ngomongin orang enggak? Santri ngomel-ngomel enggak? Santri mengeluh enggak? Iya. Alhamdulillah kalau enggak. Tapi kalau dia memang enggak, maka dia masuk kategori bukan cuman dia bertakwa, tapi dia bersabar. Santri punya syahwat enggak? Punya. Enggak mungkin pas santri enggak punya syahwat, tapi 6 tahun dia menjaga syahwatnya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kesabaran dia menahan syahwat, itu namanya sabar. Takwa punya, sabar punya, ratu. Sabar punya, mengiringi ketakwaan, raja sudah. Jadi raja, jadi ratu. Makanya orang yang diinjak, orang yang dicaci, orang yang dihina, orang yang dimaki, orang yang diusir, lalu dia kerjaannya nangis di atas sejadah, kerjaannya baca Quran, dan dia berhenti mengeluh, dia berdoa terus kepada Allah, dia tidak membalas karena kesabarannya. Itu orang, Pak, jauh di atas yang nginjak, jauh di atas yang mencaci, jauh di atas yang mengusir. Kenapa? Innahu mayyattaqi wa yasbir. Tapi ketika dia dicaci, anjing lo, kamu yang babi. Ibu-ibu nggak kelihatan. Hah? Ibu-ibu nggak kelihatan. Iya, ntar ngelihatnya di YouTube. Makasih Yai. Miskin lo, kamu tuh yang melarat. Ya nggak jadi, Pak. Nggak jadi, Pak. Bodoh kamu. Iya, doain biar saya pinter. Ngantri makanan, santri bukan tuh? Santri, sabar enggak?
Insya Allah sabar. Begitu ngantri, begitu bagian dia tinggal nasinya tok sama kuah. Nggak ada ngeluhnya, nggak ada ngomelnya, saya bayar, ternyata begini doang makannya. Nggak ada Pak. Kalau ada yang begitu berarti dia harus belajar menjadi santri. Karena Yusuf belajar menerima di dalam sumur tanpa ayahnya, tanpa ibunya, tanpa saudara-saudaranya, dan bahkan mendapatkan yang sangat menyakitkan, saudara-saudaranya membunuh dia. Jadi kalau santri ketemu teman sekamar resek, brengsek, wes pokoknya halah megelin hati, bos. Justru dia adalah jalan kamu menjadi raja. Pelihara orang ini. Mbak, kamu jangan berubah ya. Mas, kamu jangan berubah. Wes ngeyel aja. Kenapa? Karena dia jalan rajanya kamu. Kalau dia berubah, kamu tidak punya jalan lain. Asik nggak? Ini tinggal takwa sudah. Oh tinggal sabar. Santri sabar nggak? Ngafalin ini, ngafalin itu. Wah panas otak, betul nggak? Hah? Yang di sini diapal, yang ini lupa. Lalu dia bersabar Pak. Bisa jadi dia tidak lulus, bisa. Karena nggak ada kewajiban santri lulus. Yang ada kewajiban adalah santri belajar dan berusaha. Belajar yang maksimal, usahanya maksimal, maka dia akan jadi raja. Betapapun dia tidak lulus. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Semua bicara tentang dia. Si fulan itu loh. Akhirnya diberhentiin sama bunyai, diberhentiin sama kiai. Sudahlah nak, kamu gak sekolah. Wes kamu jadi tukang kebun saja. Yang ini kamu gak bisa, ini kamu gak lulus, ini kamu gak mampu. Wah sudah. Dah kamu jagain pohon saja. Terus dia bersabar Pak, dia terima. Kiai, ternyata keahliannya di pohon. Jadi raja Pak, jadi raja penunggu pohon. Sekian tahun kemudian ketemu teman-temannya. Loh, ada orang pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja yang cakep. Lupa nggak pakai celana. Semuanya ada, semuanya cakep, semuanya indah, ganteng. Tapi kita kenal Mas Solikul ya. Kira-kira begitu. Itu dia A'anta Yusuf. Oke. Mas Rahmat ya. Itu dia A'anta Yusuf. Kamu itu yang lain naik, kamu gak naik kan? Kok sekarang keren temen? Pakai jas, pakai dasi. Sepatunya mengkilap. Gespernya waduh luar biasa. Saya punya Pak temen Pak, nggak punya ijazah sama sekali Pak, nggak ada ijazah sama sekali, nggak tanggung-tanggung, nyantrennya kurang lebih 15 tahun dan tidak pindah-pindah. Lihat Nabi Allah Yusuf, apapun dia terima. Dia putranya Yakub asli, keduanya adalah orang-orang bertakwa dan orang-orang bersabar. Bahkan Nabi Allah Yakub hilang putranya, hilang pula matanya. Betul? Hilang putranya, hilang pula penglihatannya. Dan beliau tetap bersabar. Masya Allah. Kita baru hilang duit nggak sabar Pak. Kita baru hilang sendal. Nah, ini nyantren begini nih. Celana dalam baru dijemur, baru nengok hilang. Masih basah udah hilang. Perasaan lemari udah dikunci. Begitu buka dompetnya nggak ada. Belum tentu yang ngambil itu orang. Tenang, jangan nyalain siapapun.
kalaupun yang ngambil orang, dia dipilih Allah untuk menguji kamu. Bukan menguji apa-apa, menguji layakkah kamu menjadi raja, layakkah kamu menjadi ratu. Lihat apa yang kulakukan terhadap Yusuf dan Yakub ketika kemudian keduanya menerima. Masya Allah. Memang sakit Pak, sedih. Siapa yang gak sedih? Siapa yang gak marah Pak? Tapi yang bisa nahan kemarahannya, maka dia masuklah orang-orang bersabar. Ayo ikutin saya, ikutin saya. Siapa yang gak jengkel? Ayo. Siapa yang gak sewot? Siapa yang gak kesel? Siapa yang gak marah? Situ. Kalau ngalamin yang saya alamin, pasti sama. Nah, dia nggak bakal dipilih Pak. Nggak bakal dipilih. Kenapa? Laisa minas sabirin, laisat minas sabirat. Bukan dari orang-orang yang bersabar. Coba dong jawabannya seperti Ismail. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dimusuhin satu kelas, dimusuhin satu asrama, dia sholat malam. Ya Allah, aku terima. Wede. Sambil nangis. Saya terima. Saya pengen pulang. Itu namanya enggak nerima. Lah tadi saya bilang, kenapa kemudian wali santri juga berpeluang menjadi raja? Pak, perlu sabar jauh dari anak. Sebagaimana sabar deket sama anak. Emang deket sama anak bisa sabar? Belum tentu. Situ marah-marah. Kok anak saya dipukul? Emang kenapa Pak? Ceritanya kayak gimana? Anak saya cerita, anak saya dipukul. Ya coba tak pulangin dulu ke bapak. Bangunin sholat subuh. Ente pasti mukul juga. Yang bener lah. Ya tapi jangan begitu dong. Bangunin baik-baik. Ya sudah tak pulangin dulu sebentar. Bangunin. Pasti ente juga kasar. Bangun. Betul gak? Di luar sana lebih kejam daripada di pesantren. Kalau di pesantren sudah belajar, maka di luar biasa aja. Biasalah. Di pesantren udah kuat saya. Gitu. Nah ini teman saya. Ini sebagai penutup cerita. Hafalin surat Yusuf. Ayat berapa tadi? 90. Bila ada rasa malas, jangan. Saya harus bertakwa. Saya harus jadi raja. Saya harus jadi ratu. Saya harus jadi penguasa. Saya harus jadi orang hebat. Saya harus jadi orang kaya raya. Jangan malas-malas. Berangkat masjid, berangkat hataman, berangkat tahlilan, berangkat ke sekolah, berangkat ke pengajian, berangkat ke halakoh. Duduk, sabarkan diri. Dah, bismillah, aku nanti jadi raja. Aku nanti jadi ratu. Kalau ada yang mengganggu, sabar. Nah, difitnah. Tiba-tiba kita difitnah. Satu pesantren memfitnah kita. Waduh. Dan bukan kita tidak mau tetap di pesantren. Tapi pesantren yang bilang, kamu harus keluar. Nah itu Yusuf. Kalau benar kita tinggal minta maaf. Kalau nggak benar, ya sudah. Tapi jangan kita ngomongin di luar. Pokoknya, oh YouTube apa. Namanya nggak sabar. Telan aja udah, telan, terima. Sudah terima aja. Dalam masa-masa penantian, nanti ada orang pesantren datang. Oh ternyata bukan kamu deh. Ada yang lain. Kami dari pengasuhan minta maaf. Dah kamu balik lagi. Belajar. Besok jadi mantu. Besok dia jadi mantu. Masya Allah.
Ini bukti loh, ada teman kami dengan izin Allah 15 tahun Pak, enggak jelas. Kalau santri-santri An-Nur 2, santri Darul Quran, jelas. Dia ini enggak jelas. Kapan tesnya, kapan ujiannya, kapan naiknya, kapan lulusnya. Dan saya pernah ketemu anak seperti itu di pesantren Darul Quran. Dari mulai masuk disuruh ngerawatin ibu nyai yang sepuh dari mulai masuk. Niatnya pesantren beliau bukan Darul Quran, adalah anak ini cuman maksimum 1 minggu. Anak baru nih, anak kecil SMP. Ternyata ibu nyainya cinta sama anak ini. Lalu meminta kepada ibu-ibu nyai yang lain yang muda-muda, meminta kepada anaknya kiai itu, anaknya dia yang kiai dan kiai-kiai muda yang lain, sudah anak ini untuk saya. Dan anak SMP yang niatnya belajar ini itu berkhidmat sama ibu nyai, nyebokin, mandiin. Susah ini buat anak SMP yang punya cita-citanya sangat tinggi. Susah ngelihat yang lain belajar megang, maaf, tai, megang kotoran, maaf nih. Rasa ngiri ngelihat yang lain ketawa ketiwi, bercanda-bercanda, megang kopi gula aren, megang donat, megang yang lain-lain, bercengkrama, dia ngurusin pampersnya Bu Nyai. Beliau bercerita kepada saya. Tapi kisah ini tidak saya lanjutkan, biar nanti saya titip Wirda yang cerita. Saya mau cerita yang sopir yang 15 tahun ini loh. 15 tahun loh. Anak yang tadi sampai teman-temannya lulus, dia masih ngurusin Bu Nyai. Waduh Pak, Bu, kalau bukan anak sabar gak bisa begini. Dan hebatnya orang tuanya tetap bayaran Pak. Sanggup jenengan begitu. Anak saya cerita, anak saya ngurusin tai doang. Anak saya mandiin kayak orang bangke ini begini. Terus saya harus bayar begitu? Enggak loh. Orang tuanya ikhlas, ridho, dan tetap bayaran. Waduh Pak, makanya anak ini ketemu saya jadi ratu. Kayak apa ceritanya? Ya nanti sama Wirda. Atau saya bersambung nanti legi berikutnya. 15 tahun loh, dipanggil sama kiainya, sini. Kamu urusin kebun. Tadi saya cerita pohon ya, saya cerita dia aja. Ini ajib ceritanya, Masya Allah, betul-betul Masya Allah. Ngurusin pohon, ngurusin tanaman, ngurusin kebun. Enggak berasa waktu 15 tahun. Dan dia tidak pernah bertanya, kapan saya selesai di pesantren ini. Sementara anak-anak santri disuruh ngabdi, ngabdi, saya mau langsung kuliah. Setahun doang disuruh ngabdi, malah yang maju bapak ibunya, mohon ya, anak saya mau ikut akpol, jadi nggak bisa ngabdi. Anak saya mau ikut akmil, nggak bisa ngabdi. Pak jangan Pak, ini 15 tahun loh Pak, bapak cuma ngulur setahun doang. Dan kalaupun takdirnya anak ini nanti nggak jadi polisi, gara-gara berkhidmat sama orang, takdirnya anak ini tidak menjadi tentara, dia akan jadi rajanya tentara, akan jadi ratunya tentara. Betul Pak, tenang aja, jelas kok. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Tidak terasa 15 tahun. Di usia 15 tahun pengabdian kepada kiai, dipanggil nih teman saya. Sudah kamu cukup di pesantren, silakan kamu keluar. Dia coba keluarnya kemana? Nggak dikasih tahu, nggak dikasih tahu. Mau jadi apa? Nggak dikasih tahu, dan nggak ada sangu. Luar biasa ini. Ini kalau dia cerita di Facebook, niscaya sang kiai digelari kiai zalim. Apalagi diundang di podcast, lalu sang podcaster dia nanya, jadi kamu selama 15 tahun tidak digaji?
Oh nggak digaji. Wah, ini namanya human trafficking. Ini mempekerjakan orang tidak digaji. Kamu dikasih makan, ya seadanya. Wow. Loh iya toh, 15 tahun Pak seorang anak pengen belajar ngurusin pohon. 15 tahun ada gajinya. Nah mana pernah Pak, abdi dalam ada gajinya. Mana pernah, mana ada. Betul gak? Nggak ada. Kecuali pesantren yang modern banget. Tapi nggak ada lah. Rata-rata nggak ada. Wes ikhlas betul-betul pol. Udah kamu udah cukup 15 tahun silahkan cari penghidupan kamu di luar. Beliau cerita, saya tuh kemana ya? Tapi karena 15 tahun biasa ngurusin pohon, biasa ngurusin tanaman, biasa ngurusin kebun, akhirnya dia mencari komunitas-komunitas yang tentang pohon, tanaman, kebun. Dang 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 dang, kesini kesono, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, mengantarkan dia kepada satu hotel Pak. Dalam 2 tahun doang nih, berarti tahun ke-17. Nanti kita hitung percepatannya dibanding dengan anak normal. Oke, perhatikan sekali lagi, ikutin saya. Setelah kanan kiri kanan kiri kanan kiri, ayo. Masuk ke satu hotel internasional yang jaringannya di seluruh dunia. Dan ini hanya berlangsung 2 tahun. Berarti 17 tahun saja. Nanti kita akan bandingkan dengan yang jalurnya normal. Maaf Pak, udah kuliah juga, apa langsung kerja? Enggak Pak, nganggur dulu Pak. Setelah nganggur apa iya langsung kerja, langsung jadi CEO, jadi dirut? Enggak Pak, enggak, jadi honorer dulu, karyawan biasa dulu. Lama untuk bisa sukses normal ya 40, 45, 50 usianya gitu loh. Ini berapa tahun? 17 tahun. Masuk nih dia ke hotel internasional. Deng, sebagai karyawan? Bukan. Sebagai tenaga pembantu dari supplier kembang. Sebagai tenaga pembantu dari supplier pohon. Di mana? Di hotel internasional tersebut. Saya tidak sebut namanya karena ini disiarkan. Tapi nanti saya akan bisikin kiai-kiai di sini. Hotelnya ini loh Mas. Hotelnya ini loh Yai. Keren, hotel ini luar biasa. Saya pernah nginep di situ. Itu ada yang tarifnya 15 juta semalam. Dia nganter tanaman, setir mobil, nurunin, bla bla. Terus dia lihat hotel itu, seret. Lah kok ya bisa ketemu bulenya? Bule, bukan bule. Bule, orang asing. Dia bilang gini, gitu. Dan dia nggak paham. Diajak ngomong bahasa Inggris, ora mudeng. Enggak paham. Pokoknya ya gitu. Enggak tahu gimana si manajer sama anak yang nyantren 15 tahun enggak jelas. Enggak ada kenaikan kelas, tidak ada ujian akhir, enggak jelas. Tiba-tiba berteman dengan bahasa Tarzan. Pak, 15 tahun anak ini enggak sekolah loh. Gak kenal bahasa Arab, gak kenal bahasa Inggris. Kenalnya bahasa Makoli. Bahasa semut, kenal ya. Bahasa pohon itu loh. Gak tahu gimana, bisa ngerti. Gak tahu gimana dia diserahkan urusan untuk menata ulang tempat sarapan pagi
yang di dalamnya ada kolam renang internasional. Terus dia bilang kepada teman-temannya yang bawahannya si bule ini, bilang begini, kalau saya yang ditugaskan, boleh nggak terserah saya, kata dia. Boleh. Oke, kalau gitu saya mau pakai pohon jenis ini, jenis ini, jenis ini, jenis ini. Dan semuanya alami. Dia bikinlah dari anggur laut. Keren Pak. Kolam renang, dia datangkan kemudian karena dia pesantrennya itu di pesisir laut. Ada tanaman yang namanya anggur laut. Mungkin beberapa teman tahu. Pohon anggur tapi anggur laut yang kemudian akarnya bisa ditata. Batangnya bisa ditata jadi meja, jadi kursi, dan jadi macam-macam. Dilalahnya bagus dan kemudian si manajer bule ini bilang, kalau gitu ini ada pertandingan, ada kompetisi, perlombaan namanya lomba landscape hotel. International Hotels Landscape Competition. Tingkatnya Pak, nasional. Yang dimajukan menjadi bahan yang diikutkan kompetisi, hasil karya santri yang gak jelas ini. Ternyata menang. Menang karena isunya dulu masih isu ramah lingkungan. Isunya adalah zero carbonize. Isunya benar-benar tentang lingkungan, dia menang. Dinaikin ke tingkat Asia, menang. Barangnya sama. Dinaikin lagi tingkat internasional, menang lagi. Dunia loh dia menang. Kemudian salah satu hadiahnya adalah dibikinkan usaha baru dari hotel induk tersebut, di mana tugas perusahaan baru ini adalah menyentuh semua hotel di Indonesia, di Asia, di Eropa, di Amerika, di Kanada, di Australia, di Timur Tengah, di kemudian negara-negara China yang ada jaringan itu, di mana CEO-nya dia. Dan itu terjadi di tahun ketiga yang berarti 18 tahun. CEO loh. Ntar dulu nih, ini yang laki-laki nggak ngerti apa gimana nih? Bingung dia mau tepuk tangan, ini ngomong apa? Gitu. Bapak ngerti nggak Pak? Paham? Tahun ketiga hadiah kemenangan internasional ini, anak muda ini dipakaikan usaha di bawah holding internasional, dibikin ini PT. Yang mana PT ini untuk menyentuh ulang seluruh taman, seluruh hotel dia di seluruh internasional punya cabang. Jadilah dia keliling kemana-mana bukan sebagai staff tapi sebagai CEO. Sekarang hitung coba dihitung. Masuk SMP umur berapa kira-kira? Oke, tulis 12. 12. Sekarang tambah 18. Enggak dong, tambah bener-bener 12, dia kan di pesantren 15. Oke, tambah 15. 27 tambah 3. 30 jadi CEO. Kira-kira worth it apa enggak? Banget 30. Dan jangan lupa dia menjadi penjelajah daerah kekuasaan dia. Lihat, betul kan? Sekolah raja, sekolah penguasa, sekolah orang-orang hebat, sekolah orang-orang terkenal. Bayangin Pak, daerah kekuasaannya adalah hotel A di Hyatt, di Jogja, di Jakarta, di Manado, di mana-mana seluruh Indonesia. Bahkan kemudian ke Asia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, macam-macam. 30 tahun lo keliling dunia nggak pakai duit sendiri, dalam keadaan sekeren-kerennya orang. Itulah dia, innahu mayyattaqi wa yasbir. Jadi anak-anakku, santri-santri An-Nur 2 Malang,
dan ibu bapak yang dirahmati Allah. Bertakwa dan bersabar. Kalau anak ngadu, apa? Telepon sambil makan. Saya ngelihat ini wali-wali santri bawa tikar, bawa kompor, tadi dia bawa kompor. Saya bilang yang bener nih wali santri. Kok bawa kompor? Lah kok ya boleh sama pesantren, hebat itu. Misal Pak, anak bapak ngomong, teman-teman aku nggak ada yang nyenengin. Jangan bilang begini, mau pindah tah. Jangan Pak, peluk anak bapak, yang sabar ya nak, yang sabar. Kamu cuma nggak disukai teman sekelasmu, aku itu loh nggak disukai ibumu. Sak mertuaku, kakak ipar, adik iparku, kamu itu loh. Tapi bapak ini gara-gara dulu di pesantren gak disukai, ya biasa aja. Ya tetap jadi kamu tuh. Nggak suka wes nggak apa-apa, yang penting bapak buka kancing sabar terima wes sudah beres. Hebat Pak. Bapak dilapori begini dilapori sing sabar. Guru pun begitu, menjadi guru. Ada anak bandel sudah sabar. Ketika ditanya, kok Pak Ustadz bisa sabar banget? Kok Ustaznya bisa sabar banget? Ya aku gitu waktu jadi santri. Ya udahlah, ini hukum karma. Wes, sabar wes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Qala na'am ana Yusuf wa hadza akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allahumma arhamna amin amin amin. Ya Rabb. Waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Amin. Insyaallah Pak, anak ibu bapak nih udah adalah orang yang bertakwa. Tinggal didoain menjadi orang yang makin bersabar. Jadi kakak kelas ngelihat adik-adiknya sabar. Sabar. Ngelihat anak orang lain duitnya banyak, sabar. Ngelihat ada yang lebih cakep, sabar.
Ya kan kadang-kadang dengki Pak. Orang tuanya datang terus. Kita emang gak boleh. Dia mah datang terus. Oh pantes temen kiai. Jangan. Sabar. Disuruh nyapu. Sabar. Disuruh ngepel. Sabar. Dihukum. Sabar. Wes pokoknya sabar. Di mana aja sabar. Dan juga buat bapak ibu semua. Dan termasuk buat Yusuf Mansur. Yusuf Mansur penipu. Ya sabar. Yusuf Mansur tukang bohong. Sabar. Yusuf Mansur begini dan begitu. Sabar. Perlu menjelaskan tidak? Enggak usah. Sabar aja. Perlu klarifikasi tidak? Enggak usah. Sabar saja. Kalau emang salah, ya minta ampun. Gitu aja. Kalau emang salah, minta maaf. Kalau emang ada kesalahan, ya perbaiki. Kalau emang masih ada yang kurang, sempurnakan. Ya namanya juga manusia, gitu aja. Yusuf Mansur, ente bener itu begitu? Bener Pak. Oh bener berarti. Ya terus ente mau jawaban apa? Ya kali itu bohong. Bener Pak, makanya doain supaya saya bertobat. Wes gitu. Sabar. Dapat di dalam tenda, sabar gak? Sabar. Dapat di luar tenda, sabar gak? Besok latihan di pengajian ternyata terjadi di tempat wukuf. Gak dapet Pak tenda. Padahal sudah bayar. Mahal bayarnya. Gak muat. Terus gimana? Udah jangan ngomel sama yang punya travel. Jangan ngomel sama Gus Hasim. Sama siapapun yang punya travel. Udah terima urusannya antara kita sama Allah. Cakep gak tuh? Sudah langsung aja nyender aja udah. Zikir aja udah. Subhanallah, subhanallah. Gitu aja udah. Udah gitu aja. Astagfirullah. Diangkat sama Allah. Enggak ngomel, enggak apa. Udah. Sabar Pak. Sambil kita pelihara ketakwaan. Jazakumullah. Udah enggak terasa udah 1 jam. Kurang lebih saya berada di hadapan ibu bapak semua. Kita sama-sama berdoa. Ayo angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyi al-azim. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf dari batin. Makasih buat semuanya. Mudah-mudahan Allah sayang pada kita semua. Bil khusus pada Yaizen, Yai Zamroni, Yai Hashim dan semua para panitia Ahad Legi ya. Ahad Legi di pesantren An-Nur 2 Malang. Pamit undur diri. Jazakumullahu ahsanal jaza. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini doa akan dipimpin oleh beliau Kiai Syamsul Arifin SPD MPDI. Sebelum doa, kami selaku pembawa acara
Apabila ada salah ucap, salah sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Kiai Samsul Arifin SPD MPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma inna nas'aluka faqihan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizki wa sihatan wa afiatan fil badan, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, waladatan la wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa atina subulas salam wa najjina minat dhulumati lan nur jannibnal fawahis ma dhahara minha wa ma batan. Barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina duriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jalna wa ahlana wa auladana wa jami' talamidina wa tilmidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahlis sar wa ahlid dhair. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi salatu wassalam bilutfin wa afiyah wa salamah wa buluhil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madaya wasi'al karami. Al-Fatihah.